Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 7 di kelas 1 BIMTEK Informatika. Di sini kami mengangkat topik masalah mengenai keterbatasan fasilitas dalam mengajar informatika. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, kelompok 7. Saya sendiri sebagai moderator, nama saya Mali Hatun, dan teman-teman saya ada Bu Shirley Melinda, ada Bu Ania Priyani, ada Pak Samyadi, dan Pak Ahmad Heri Pujianto. Baik, selanjutnya presentasi yang pertama adalah identifikasi masalah yang akan disampaikan oleh teman saya, Bu Ani Apriyani. Kepada Ibu Ani Apriyani dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas 1 pada kesempatan hari ini akan memaparkan tentang beberapa identifikasi masalah yang ada khususnya di sekolah kami. Yang pertama adalah tidak ada atau belum lengkap sarana dan prasarana TIK. Kemudian yang kedua, tidak ada atau keterbatasan akses jaringan internet. Kemudian tidak adanya ruang belajar TIK, contohnya seperti laboratorium komputer. Keempat, sebagian siswa tidak memiliki gawai yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar. Dan yang terakhir, beberapa siswa tidak mampu membeli paket data. Solusi dari permasalahan yang kami angkat adalah penggunaan sistem pembelajaran unplug untuk beberapa konsep materi belajar. Contoh, berpikir komputasional atau metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu informatika. Tantangan bebas menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Misalnya, guru memberikan tugas meringkas atau merangkum buku bacaan pada siswa di kelas. Hal ini mengakibatkan siswa untuk mampu membedakan atau memilah informasi yang penting atau kurang penting. Yang kedua, pemanfaatan gawai bagi yang memiliki, contohnya untuk literasi digital dan praktek. Kemudian pembuatan media belajar oleh guru sebagai sumber literasi digital. Contohnya pembuatan LKPD untuk sistem pembelajaran unplug computer science. Salah satu cara untuk memfasilitasi materi dengan sama sekali tidak menggunakan komputer. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai komputer. Selanjutnya, penggunaan model pembelajaran student center learning dengan metode inquiry atau metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik mencari materi pembelajaran secara mandiri. Kemudian adalah problem based learning atau model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri serta memiliki kecakapan atau partisipasi dalam kelompok. Contohnya, siswa berlatih untuk mampu mengemukakan dan menceritakan kembali atas pengalaman belajar yang telah mereka peroleh. Kemudian yang terakhir adalah project based learning atau pendekatan yang mengedepankan siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ditemui di lapangan. Dalam pembelajaran ini,
Siswa akan berperan menjadi seorang profesional yang mencoba memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, asesmen pembelajaran dalam bentuk games yang menyenangkan ini bisa kita dapat menggunakan kuis dan lain-lain. Kemudian, membuat sistem belajar kelompok untuk membantu beberapa siswa yang kesulitan membeli kuota atau paket data. Selanjutnya, memberikan waktu tambahan belajar bagi anak-anak yang memiliki kesulitan dalam memahami materi. Terakhir, memfasilitasi anak-anak yang memiliki gawai dengan memanfaatkan jaringan internet sekolah untuk melakukan literasi digital. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Ani sudah menjelaskan identifikasi masalah dan solusi masalah. Baik, selanjutnya praktik baik dalam pembelajaran yang akan dijelaskan yang pertama oleh Pak Heri. Dipersilahkan Pak Heri. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan praktik baik dalam pembelajaran. Yang pertama, pemanfaatan gawai untuk pembuatan video pembelajaran seperti tutorial, video presentasi yang dilakukan secara kelompok maupun secara mandiri pada kegiatan. Siswa memanfaatkan gawai untuk membuat konten video, kegiatan belajar, atau konten video lainnya yang positif, baik secara mandiri maupun kelompok. Dalam kegiatan pembuatan video, siswa diberikan pemahaman materi yang akan dituangkan pada video yang dibuat. Siswa yang melakukan pengambilan gambar, editing video dengan menggunakan gawai yang dimiliki. Video yang dibuat siswa diupload pada akun TikTok atau akun sosial media lainnya. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya literasi dan memberikan pengetahuan tentang jenis literasi yang bisa dilakukan seperti literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital. Kegiatan ini pula diharapkan siswa dapat memahami tentang tujuan literasi seperti menciptakan dan mengembangkan budi pekerti yang baik, meningkatkan pengetahuan dengan membaca berbagai macam informasi yang bermanfaat, meningkatkan pemahaman terhadap hal yang diliterasi, dapat berpikir kritis dan hal baik lain yang dapat dilakukan oleh siswa. Jadi untuk contoh-contoh video kami sudah cantumkan link pada PDF yang nantinya akan di-share. Demikian praktik baik yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Malihatun. Baik, terima kasih Pak Heri atas penjelasan praktik baik yang pertama. Nah, selanjutnya untuk praktik baik pembelajaran yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Ibu Sherly. Baiklah, Ibu Sherly dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Malihatun. Sebelumnya saya mohon maaf kualitas video saya agak jelek karena sedang mati lampu di rumah. Oke, untuk praktik baik yang khususnya yang saya lakukan di sekolah di sini, saya melakukan praktik baik dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada 3 cara yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, membuat sebuah pembelajaran menjadi lebih fleksibel atau dalam kata lain dapat dipelajari kapanpun dan dimanapun. Kemudian di sini yang kedua, saya juga membuat kelompok belajar mandiri. Kemudian yang ketiga, memberikan asesmen yang menarik untuk siswa. Untuk
eh, meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama membuat pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Di sini saya meningkatkan motivasi belajar siswa dengan cara memberikan sebuah media-media pembelajaran, di mana media itu saya upload di YouTube, kemudian bisa ditonton dan dipelajari kapanpun dan dimanapun ketika siswa ingin mempelajarinya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pemanfaatan YouTube sekarang adalah salah satu fitur sharing video yang besar, yang hampir seluruh pengguna media sosial menggunakan aplikasi ini untuk mencari informasi ya tepatnya. Kemudian untuk link-link media-media pembelajarannya mungkin nanti akan di-share di PDF di LMS. Untuk yang kedua, poin yang kedua yaitu membuat kelompok belajar mandiri. Di sini kami menekankan pada siswa-siswi yang tidak memiliki gawai, karena di sekolah saya sendiri masih banyak siswa-siswi yang nggak, masih banyak sih, ada beberapa siswa-siswi yang masih belum memiliki gawai. Nah, di sini makanya kami membuat sebuah kelompok belajar mandiri, di mana nanti untuk menjembatani siswa yang tidak memiliki gawai agar dia bisa mendapatkan kesempatan yang sama belajar melalui gawai temannya. Jadi nanti siswa yang tidak memiliki gawai itu di satu kelompokan dengan siswa yang memiliki gawai, dan mereka saling belajar dan berdiskusi satu sama lain. Kemudian untuk yang ketiga, poin utamanya dalam memberikan motivasi belajar, yaitu di sini saya memberikan sebuah asesmen yang menarik, di mana asesmen ini saya kemas dalam bentuk games. Karena seperti yang kita tahu, asesmen ini sangat penting sebagai tolak ukur yang dibuat oleh seorang guru untuk mengetahui sejauh mana pencapaian siswa dalam sebuah lingkup materi. Terkadang siswa itu merasa sudah jenuh atau capek dengan pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini peran seorang guru yaitu untuk membuat sebuah pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswanya tidak cepat jenuh atau bosan. Nah, makanya kenapa di sini saya membuat sebuah evaluasi dalam bentuk games. Ada 3 jenis games yang saya buat di sini, yaitu games show, quiz, sama maze game, sama word search. Nanti linknya mungkin akan di-sharekan juga di PDF yang di-submit di LMS. Mungkin itu saja untuk praktik baik yang saya lakukan khususnya di sekolah saya pribadi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sherly atas pemaparannya terkait praktik baik dalam pembelajaran yang kedua. Nah, untuk selanjutnya praktik baik dalam pembelajaran yang ketiga, pemanfaatan komputer, yang akan disampaikan oleh Bapak Sam Yadi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Ibu Malihatun. Untuk yang ketiga, pemanfaatan komputer atau laptop yang ada untuk membuat materi presentasi dengan cara menggunakan mikroskop PowerPoint. Jadi di sini karena keterbatasannya fasilitas di dalam lab ataupun di dalam mengajar informatika itu, saya membuat satu kelompok itu disediakan ataupun megang satu laptop ataupun komputer. Di situ siswa atau per kelompok itu membuat presentasi menggunakan mikroskop PowerPoint. Setelah siswa itu atau kelompok itu membuat presentasi dengan cara menggunakan PowerPoint, nanti dijelaskan ke depan dengan tujuannya agar dia berani nanti berbicara di depan orang banyak, karena di sini presentasi itu didengarkan oleh teman-temannya. Di sini karena keterbatasan fasilitas, makanya kami bentuk kelompok ke depan. Jika fasilitasnya sudah memadai, kita ataupun kami akan menggunakannya satu orang itu atau menugaskan persiswa itu membuat presentasi menggunakan mikroskop PowerPoint.
Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Samyadi atas pemaparannya terkait praktik baik yang ketiga. Ya, selanjutnya berikut adalah contoh video yang sudah kami lakukan khususnya di tempatnya Bu Shirley. Nah, ini adalah video praktik baik. Mohon maaf Pak Samyadi, suaranya nggak ada. Baik, terima kasih. Sekian presentasi hasil diskusi di kelompok kami. Bila ada salah kata atau kekurangan dari video pemaparan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.